Kalau ada yang bengkok, kita luruskan. Nah, kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan pada murid, pada guru, kita juga komunikasi dengan wali murid, agar kita luruskan. Ada cara yang salah, caranya kita benarkan. Ada ide menarik dan penting yang dikemukakan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo baru-baru ini. Di sela acara Halakoh Kebangsaan yang digelar di Pondok Pesantren Rodotut Tulap, Kabupaten Magelang 25 Desember lalu, Ganjar mengusulkan agar acara Halakoh Kebangsaan bisa diadakan di sekolah-sekolah. Ganjar bilang, lewat Halakoh, para siswa sekolah secara sistematis bisa mendapatkan ilmu yang benar, dengan pelaksanaan yang baik, ditambah dengan hadirnya tokoh yang bisa menjadi teladan bagi para siswa. Istilah Halakoh sendiri berasal dari bahasa Arab. Secara sederhana, bisa diartikan sebagai pengajian. Format forumnya bisa macam-macam, yang jelas di dalamnya terjadi proses pertukaran ilmu dan wawasan di antara para peserta. Mengapa ide Ganjar tentang Halakoh Kebangsaan di sekolah-sekolah ini menarik dan penting? Ganjar selama ini dikenal sebagai sosok pemimpin daerah yang mengetahui persoalan bukan cuma lewat laporan, tapi sering turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi sebenarnya. Ide tentang Halakoh Kebangsaan ini kemungkinan besar juga berangkat dari pengetahuannya langsung tentang persoalan di sekolah-sekolah. Pada bulan September 2022 lalu, Gubernur berusia 54 tahun ini sempat menyampaikan adanya indikasi sejumlah kepala sekolah, baik SMA, SMK, dan SLB yang terlibat jaringan radikalisme agama di Jawa Tengah. Apa yang diungkapkan pria berambut putih ini senada dengan hasil penelitian yang dipublikasikan oleh beberapa lembaga penelitian. Pada 2018 lalu, Pusat Pengkajian Ilmu dan Masyarakat atau PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengungkap bahwa sebanyak 57,03% guru SD dan SMP di Indonesia memiliki pandangan intoleran kepada kelompok agama lain. Perkembangan penelitian serupa yang dilakukan PPIM UIN Jakarta juga menyimpulkan bahwa radikalisme agama sudah merembes sampai ke kalangan guru TK serta homeschooling. Sementara dari sisi siswa sekolah, Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian menemukan fakta bahwa 48,9% siswa di Indonesia mendukung tindakan yang tergolong radikal. Sikap yang digolongkan radikal dalam survei-survei tersebut diantaranya pendapat mendukung pendirian negara Islam, kesediaan untuk menyumbangkan materi untuk upaya pendidikan negara Islam, sampai bersedia menyerang pihak-pihak yang menghalangi upaya pendirian negara Islam. Besarnya persentase yang terungkap lewat beberapa survei di atas menunjukkan bahwa radikalisme bukan persoalan main-main atau sekadar gorengan isu. Apalagi sampai terjadi di lingkungan sekolah, lembaga regenerasi keilmuan yang berperan penting menentukan wajah masyarakat Indonesia di masa depan. Bagaimana paham radikal bisa menembus sampai sejauh itu dalam lingkungan sekolah? PPIM menyebut beberapa faktor seperti konten-konten media sosial, majalah, buletin, selebaran yang disebarkan ke sekolah, teks buku ajar, sampai kehadiran forum seperti Liko atau Rohis yang sudah sejak lama diketahui rentan mendekatkan jemaahnya kepada pandangan radikal. Organisasi OSIS yang plural dan bisa punya peran menangkal masuknya radikalisme, belakangan malah ikutan rentan menjadi salah satu pintu masuk radikalisme. Jangan heran kalau bermunculan kabar tentang sekolah yang melarang aksi hormat bendera dan menolak memasang simbol-simbol negara di lingkungan sekolah. Berbagai saluran informasi bisa menjadi jalur masuk radikalisme, diantaranya karena lemahnya instrumen pengawasan. Belum tersedianya kebijakan komprehensif untuk merespons penguatan radikalisme juga membuat pihak sekolah gamang. Jika dibiarkan, sekolah yang mestinya menjadi lembaga membentuk pandangan siswa yang maju dan terbuka malah berisiko menjadi sarang kaderisasi radikalisme dan intoleransi. Pada titik inilah kita bisa melihat usulan tentang halakoh di sekolah-sekolah yang dilempar Ganjar Pranowo adalah ide yang menarik dan penting. Halakoh bisa menjadi salah satu langkah membentuk dasar pandangan moderat dan menyentuh seluruh lingkungan sekolah sekaligus. Seperti yang diungkapkan Ganjar, kalau dasarnya kuat, cara mendeliver pesannya bagus, dan wajah damainya itu ada, maka ini akan menjadi penguatan fondasi kita dengan berbangsa dan bernegara. PPIM UIN Jakarta menyampaikan 5 poin yang bisa dilakukan dalam upaya menangkal penyebaran radikalisme dan intoleransi di sekolah. Di antaranya adalah, pertama,
pembenahan sektor perbukaan kementerian, mengingat tidak sedikit kasus buku teks pengajaran yang disisipi paham radikal. Kedua, peningkatan kompetensi guru pendidikan agama Islam. Ketiga, pendekatan lintas sektoral, mengingat produksi buku ajar sekolah melibatkan banyak pihak. Keempat, pengayaan kegiatan bernuansa pluralitas. Kelima, meningkatkan peran ormas Islam moderat. Ide tentang halakoh yang diusulkan Ganjar Pranowo kurang lebih senada dengan poin 4 dari usulan PPIM. Halakoh memang istilah Arab dan identik dengan aktivitas keislaman. Tapi pilihan Ganjar memakai istilah tersebut mesti dipahami sebagai upaya mempermudah audiens membayangkan idenya. Apalagi usulan itu disampaikan juga di forum halakoh. Praktiknya, istilah apapun bisa dipakai. Pertanyaannya, apakah anak-anak sekolah bakal enggak bosan diajak ikut forum-forum pengkajian kayak begitu? Sebagaimana pemakaian istilah halakoh bisa diganti istilah lain, bentuk acaranya pun bisa dikemas dengan berbagai rupa. Yang penting esensinya terjadi pertukaran ilmu, wawasan, dan pengalaman secara partisipatif dan fokus memfasilitasi keterlibatan siswa untuk membagikan pengalaman dan pendapatnya. Harus diakui sampai saat ini, belum ada kebijakan komprehensif untuk menangani penguatan radikalisme dan intoleransi. Karenanya, usulan Ganjar bisa menjadi pintu masuk yang bagus untuk memulai, sambil memahami pandangan dunia siswa dari cerita mereka sendiri yang disampaikan dalam forum halakoh. Itu bisa menjadi data penting dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif, sekaligus terasa relevan bagi para siswa.